Pendapatan per Gitu. kapitanya mencapai 3.850 US dollar per tahunnya, yang menjadikannya negara ke-6 di urutan se-ASEAN. Hmm, 5. Indonesia. Indonesia. Bentar teman-teman. Indonesia masuk ke urutan ke-5 ya teman-teman. Saya masih belum lihat negara Malaysia ya teman-teman. Nah ini belum tahu ya, Malaysia masuk urutan berapa ya? Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Nazrul Fatah. Apa kabar teman-teman semuanya, saudara sahabat dimanapun Anda berada? Semoga dalam keadaan baik-baik saja dan semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, dilancarkan segala macam urusan ya teman-teman. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, pada kali ini kita akan mereaction sebuah video daripada channelnya Awesome Studio teman-teman, yang bertajuk negara terkaya di Asia Tenggara ya teman-teman. Wow, ini sungguh luar biasa sepertinya ya teman-teman. Coba kita tengok bareng-bareng bagaimana penjelasannya dan apa saja negara di Asia Tenggara yang masuk kategori terkaya di Asia Tenggara ya teman-teman. Jomlah kita tengok bareng-bareng. Tapi sebelum itu aku ingin mengajak teman-teman terlebih dahulu untuk subscribe dan nyalain tombol loncengnya agar tidak ketinggalan updatean terbaru dari channel ini ya teman-teman. Oke teman-teman, tanpa lama-lama jomlah kita tengok videonya bareng-bareng. Let's go. Apa yang ada di pikiran kalian ketika mendengar negara terkaya di dunia? Negara kaya identik dengan negara besar, tetapi faktanya banyak negara kaya yang merupakan sebuah negara kecil, salah satunya di Asia Tenggara. Nah, bicara tentang Asia Tenggara dari 11 negara di ASEAN, kira-kira negara mana yang paling kaya dan berada di posisi keberapakah Indonesia? Inilah urutan negara terkaya di Asia Tenggara, tentunya setelah pesan-pesan berikut ini. Sebelum kita mulai, support terus Awesome Studio dengan like dan subscribe teman-teman, agar channel ini sumber lebih channelnya berkembang lagi. ada di Awesome Studio. Silahkan di subscribe ya teman-teman. 11. Myanmar. Nomor 11 Myanmar. Berita tentang kudeta presiden di Myanmar tentu tidak luput dari media baru-baru ini. Namun yang menjadi sorotan lebih adalah keadaan ekonomi Myanmar yang justru sedang dalam kondisi terpuruk. Dilansir dari laporan Bank Dunia yang menyatakan kemerosotan pertumbuhan ekonomi Myanmar dari angka 7,1% di tahun 2020 dan turun ke angka 6,8% pada tahun 2021, tentu membuat kondisi negara ini tidak aman. Myanmar memang dikenal sebagai negara miskin dengan pendapatan per kapita yang hanya sekitar 1.390 US dollar per tahunnya. 10. Kamboja. Di posisi 10 ada Kamboja. Berbicara soal kemiskinan, sebenarnya ini adalah hal sensitif bagi masyarakat Kamboja sendiri. Ya benar. Namun, fakta mengatakan bahwa negara ini masih berada di batas bawah. Perang saudara dan carut-marutnya keadaan di sana menambah parah situasinya. Anak-anak banyak yang terkena malnutrisi, anak sekolah pun banyak yang turun ke lapangan untuk bekerja. Sedikit di atas Myanmar, rata-rata pendapatan per kapita di sana. Kalau misalkan ada suatu negara yang tenaga pendidiknya itu teman-teman banyak yang turun ke lapangan untuk bekerja cari uang, entah itu cari nafkah atau cari uang ya teman-teman. Wah, baru tahu ini di daerah mana itu, Kamboja ya teman-teman ya. Nah, hanya mencapai 1.400 USD saja. Per tahun 1.400 US. 9. Timor Leste. Gak nyangka ya, Timor Leste yang awalnya Meskipun negara tergolong Indonesia, yang awalnya Timor Leste negara Indonesia ini masuk di kategori terkaya di Asia ya teman-teman. Wah, gak nyangka juga Timor Leste masuk ya teman-teman ya. Negara baru, Timor Leste tidak berada di dasar peringkat kemiskinan se-Asia Tenggara. Namun tetap saja memprihatinkan karena Timor Leste merupakan salah satu dari 10 negara termiskin di dunia. Separuh dari masyarakat Timor Leste masih berada di batas kemiskinan. Parahnya, mereka dengan rela memberikan beras yang sudah tidak bergizi untuk makanan sehari-hari. Untuk pendapatan per kapitanya hanya sebatas 1.890 US dollar per tahunnya.
8. Vietnam. Di peringkat 8 ada negara Vietnam. Meski pertumbuhan ekonomi di sana kian membaik, ternyata belum cukup menjadikan Vietnam dalam posisi aman. Pendapatan per kapitanya masih berada di angka 2.540 USD per tahunnya. Tapi ada hal-hal yang perlu ditiru dari Vietnam. Mereka berhasil meningkatkan perekonomiannya dari berbagai sektor. Fokus utamanya adalah penjualan produk-produk luar negeri. Dengan hal itu, Vietnam bisa menurunkan angka kemiskinan hampir 2% pada tahun 2010 hingga 2016. Nomor 7. Laos. Oke. Selain Vietnam, Laos merupakan negara kedua yang laju ekonominya membaik. Bahkan Indonesia kalah dengan dua negara tersebut di bidang penurunan tingkat kemiskinan. Namun masih dengan fakta bahwa Laos masih belum cukup untuk mengungguli Indonesia. Benar. Dilihat dari pendapatan per kapitanya, Laos masih berada di bawah Indonesia dengan angka 2.570 USD per tahunnya. Hanya selisih sedikit sekali dengan Vietnam. Apapun yang dilakukan pemerintah Laos untuk pertumbuhan ekonominya, tentu saja patut Indonesia tiru. Peringkat 6. 6. Filipina. Filipina ini sempat menguat di tahun 2019, ekonomi Filipina harus dihadapkan kenyataan pahit semenjak pandemi yang melanda seluruh dunia. Sebagian besar kemiskinan di sana diakibatkan oleh kurangnya pekerjaan di pedesaan. Letak geografis Filipina pun kerap dihindari oleh para pengusaha karena dianggap terpencil. Pendapatan per kapitanya mencapai 3.850 USD per tahunnya, yang menjadikannya negara ke-6 di urutan se-ASEAN. 5. Indonesia. Bentar teman-teman. Indonesia masuk ke urutan ke-5 ya teman-teman. Saya masih belum lihat negara Malaysia ya teman-teman. Nah ini belum tahu ya, Malaysia masuk urutan berapa ya teman-teman. Cuma kita lihat ya teman-teman, Indonesia sudah masuk urutan ke-5. Tapi Malaysia masih belum muncul ya teman-teman di kategori negara terkaya di Asia Tenggara ya teman-teman. Coba lihat apakah Malaysia nanti masuk atau enggak. Ini Indonesia sudah ke urutan ke-5 ya teman-teman. Akhirnya nama Indonesia muncul di deretan top 5. Namun hal itu tentu bukanlah suatu prestasi yang membanggakan. Mengingat kekayaan alam Indonesia sangat-sangat melimpah. Benar sekali. Namun pendapatan per kapitanya masih di angka 4.050 USD per tahunnya. Hal ini tentu menjadikan PR besar bagi pemerintah. Janji pertumbuhan ekonomi nampaknya hanya bisa menjadi buayan setelah Indonesia sangat terdampak oleh pandemi yang sudah berjalan hampir 1 tahun ini. Banyak orang yang kehilangan pekerjaan yang mengakibatkan daya beli ambles merupakan salah satu dari kian terpuruknya Indonesia menghadapi krisis. Ya benar. Nomor 4. Thailand. Masih ada Thailand nomor 4 ya teman-teman. Malaysia di atas masih belum Indonesia muncul, teman-teman, berdasarkan pendapatan per kapitanya, Thailand menduduki posisi ke-4. Besar pendapatan per kapitanya mencapai 7.260 USD per tahunnya. Dari awal krisis yang terjadi tahun 1998 silam, Thailand merupakan salah satu negara yang tumbuh ekonominya sangatlah baik. Namun di tahun 2021 ini, Thailand juga terdampak dan terancam krisis. Pemerintah mulai membuka diskotik, klub-klub, dan juga beberapa wisata yang merupakan daya tarik utama wisatawan datang ke negara Gajah Putih ini. Sekarang urutan ketiga ya. Ini apa nih urutan ketiga ini? 3. Malaysia. Malaysia teman-teman. Bentar teman-teman, ini saya juga kaget juga ya teman-teman. Malaysia ternyata ada di posisi ketiga di Asia Tenggara ya teman-teman, masuk kategori negara terkaya di Asia ya teman-teman. Wow, ini luar biasa dan bisa mendudukin di atas negara Indonesia ya teman-teman. Meskipun negaranya dibilang relatif kecil, tapi kekayaannya melimpah teman-teman, mengalahin Indonesia seperti itu.
Oh, kita coba lihat bagaimana penjelasannya ya teman-teman, mengapa kok bisa Malaysia mendudukin nomor 3 di Asia Tenggara dan berapa penghasilan per tahunnya ya teman-teman. Coba kita lanjutkan videonya. Ekonomi pasca krisis memang menunjukkan baiknya ekonomi di masa sekarang. Malaysia lah salah satunya. Pertumbuhan ekonomi Malaysia saat itu adalah salah satu yang sangat maju se-Asia Tenggara. Sampai sekarang pendapatan per kapita Malaysia jauh di atas Indonesia. Mereka berada di angka 11.200 US dollar per tahunnya. Sektor yang paling mempengaruhi ekonomi Malaysia berada di bidang agrikultur. Kemudahan ekspor yang mereka jalankan pun cukup banyak mempengaruhi tumbuh ekonomi mereka. Jadi, kapan ya Indonesia bisa menyusul? Dua, Brunei Darussalam. Nah, ini nomor 2 ada Brunei ya teman-teman. Ini nggak nyangka sekali ya Brunei. Padahal Brunei itu negara, kalau teman-teman udah tahu sendiri kan, Brunei itu masuk negara berkembang ya teman-teman. Tapi negaranya kecil. Negaranya kecil, kalau kita lihat dari peta, itu kecil sekali ya teman-teman kan. Kalian juga pasti tahu sendiri. Tapi ya teman-teman, ini Brunei juga wow, sangat luar biasa sekali ternyata ya teman-teman. Bisa menduduki di atas Malaysia teman-teman. Nah, kalian mungkin punya pendapat ya teman-teman, kok bisa Brunei di atas Malaysia? Coba komen di bawah ya teman-teman. Kita diskusikan bareng-bareng nanti. Cuma kita lanjutkan dulu videonya. Meski tidak terlalu nampak di peta, dua negara di posisi teratas ini sangatlah luar biasa. Luar biasa sekali. Brunei berhasil menduduki peringkat kedua dengan pendapatan per kapita mencapai 32.230 US dollar per tahunnya. Tentu saja angka tersebut tidak bisa dibandingkan dengan negara kita ya. Brunei punya minyak dan gas yang bisa diekspor sebagai pendorong utama ekonomi mereka. Minusnya, fluktuasi sektor utama mereka menjadikan rentannya kekuatan ekonomi Brunei di masa mendatang. Ya benar. Ini nomor 1 Singapura sepertinya ya teman-teman. 1. Singapura. Pasti Singapura ya teman-teman. Negara yang menjadi negara terkaya se-Asia Tenggara justru ialah negara kecil yang terhimpit oleh negara-negara besar lainnya. Singapura mempunyai kemajuan pengelolaan ekonomi yang sangat maju dibandingkan dengan negara tetangga termasuk Indonesia. Selain mempunyai pendapatan per kapita terbesar yakni mencapai 59.950 US dollar per tahunnya, Singapura juga sangat transparan soal ekonomi mereka. Korupsi di sana pun sangatlah kecil, sehingga semua dana tepat pada tempatnya. Masyarakat Singapura sangat pro bisnis, jadi sangat mendukung pertumbuhan ekonomi di negara sendiri. Jadi tahu kan sekarang apa saja yang harus diperbaiki di Indonesia? Nah oke teman-teman, itulah video reaction pada kali ini. Nah teman-teman tahu sendiri kan bahwasannya Malaysia dan Indonesia ini masih jauh lebih unggul Malaysia ternyata ya teman-teman, dari segi kekayaan negaranya seperti itu. Saya juga baru tahu ya teman-teman, dan sangat kagum sekali terhadap Malaysia ternyata masih menduduki peringkat 3 di Asia Tenggara ya teman-teman. Luar biasa sekali. Wow, ini sungguh hal yang sangat luar biasa sekali ya teman-teman. Oke teman-teman, itulah video reaction dan video singkat pada kali ini. Apabila ada salah kata dari saya, mohon dimaafkan. Kita jumpa lagi di the next video.